Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung bersama sahabat Mat Official, sebuah channel YouTube yang menyajikan konten pembelajaran matematika dan berbagai tutorial kreatif, inovatif, dan inspiratif. Mari kita terus belajar dan belajar, karena Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kita. Ingat, iman tanpa ilmu adalah seperti orang yang lumpuh, dan sebaliknya, berilmu tanpa memiliki iman laksana orang yang buta. Untuk yang baru bergabung di channel ini, silahkan bisa tekan tombol subscribe-nya, dan kita ucapkan terima kasih kepada yang berkenan like, komen, dan share video ini pada teman, sahabat, dan orang-orang yang membutuhkan. Semoga menjadi bagian dari amal soleh kita. Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa kembali. Untuk episode kali ini kita akan membahas subtopik baru, yaitu bentuk baku. Bilangan bentuk baku. Penulisan bilangan dalam bentuk baku biasanya digunakan dalam bidang sains. Misalnya dalam ilmu fisika untuk menyatakan diameter planet-planet, jarak matahari ke bumi, atau dalam ilmu kimia untuk menyatakan besar muatan elektron, dan lain-lain. Penulisan bentuk baku ini bertujuan untuk menyederhanakan penulisan bilangan-bilangan yang nilainya relatif dalam tanda kutip terlalu besar. Dalam konteks ini secara teoritis adalah bilangan-bilangan yang lebih atau sama dengan 10, atau bilangan yang terlalu kecil. Dalam hal ini adalah untuk bilangan-bilangan pecahan desimal antara 0 dan 1. A. Penulisan bentuk baku. Ada dua jenis penulisan bentuk baku, yaitu yang pertama, penulisan bentuk baku untuk bilangan yang nilainya adalah lebih atau sama dengan 10. Cara penulisannya, misal dipunyai bilangan X yang nilainya lebih atau sama dengan 10, maka penulisan bentuk bakunya sebagai berikut, yaitu X dinyatakan sebagai A dikali 10 pangkat N. Untuk nilai A adalah antara 1 dan 10, dan N bilangan asli. Lebih jelasnya, perhatikan contoh. Misalnya kita punya bilangan 300.000. Jelas 300.000 ini nilainya adalah lebih dari 10. Maka untuk menyatakan bilangan 300.000 ini sebagai bentuk baku, 300.000 harus dinyatakan sebagai A dikali 10 pangkat N, yang mana A-nya adalah bernilai di antara 1 dan 10. Maka di sini untuk mendapatkan nilai dari 300.000 sehingga menjadi suatu bilangan antara 1 dan 10, kita harus meletakkan koma di belakang angka terdepan, yaitu di belakang angka 3, menjadi 3,0, atau cukup ditulis 3 saja. Nah, proses munculnya koma di belakang angka 3 ini adalah bahwa Anda bayangkan pada bilangan 300.000 ini sebenarnya ada koma yang tidak ditulis, yaitu di belakang sendiri, di belakang 0 yang paling akhir di sini.
Kemudian agar koma itu berada di belakang angka 3, dia harus berjalan melangkah maju dengan lompatan 1. Perhatikan, ketika saya menaruh kursor di belakang 0 yang paling akhir, ini adalah startnya. Maka untuk mulai menghitung 1 adalah ketika sudah melangkah, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata komanya harus berjalan 5 langkah agar berhenti di belakang angka 3. Karena komanya maju 5 langkah ke depan, maka dikali 10 pangkat 5. Jadi 10 pangkat 5 ini, pangkat 5 ini berasal dari langkah koma yang maju ke depan 5 langkah agar sampai tepat di belakang angka yang pertama atau di belakang angka terdepan. Dalam hal ini adalah di belakang angka 3. Boleh ditulis 3,0, boleh ditulis 3 saja. Kita berikan contoh lagi, B. 175 juta bila dinyatakan sebagai bentuk bakunya adalah 1,75 dikali 10 pangkat 8. Proses mendapatkan 10 pangkat 8 adalah kita menggerakkan atau menjalankan koma dari belakang sendiri di sini sampai berhenti di belakang angka terdepan, yaitu di belakang angka 1. Harus di belakang angka yang terdepan. Kita hitung langkahnya koma. Start dulu. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, 8 langkah. Maka hasilnya bentuk bakunya adalah 1,75 dikali 10 pangkat 8. Kita berikan satu contoh lagi, C. Bilangan 7 triliun 926 miliar. Bila dinyatakan dalam bentuk baku sama dengan 7,926 dikali 10 pangkat 12. 12 ini kita peroleh dari perjalanan koma dari belakang 0 terakhir ini sampai berada di belakangnya angka terdepan, yaitu di belakangnya angka 7. Dia harus melompat atau melangkah 12 langkah agar dia bisa mencapai di belakang angka 7. Maka ditulis 7,926 dikali 10 pangkat 12. Bagaimana? Bisa dipahami? Untuk mengubah suatu bilangan ke bentuk baku, yaitu tipe yang pertama, bilangan-bilangan yang dia nilainya lebih atau sama dengan 10. Bisa ya, mudah ya. Intinya bahwa ketika bilangan-bilangan itu adalah bilangan bulat, di mana dia tidak tertulis koma, sebenarnya ada koma yang kita bayangkan posisinya di belakang sendiri. Untuk mengubah bentuk baku, kita harus melangkahkan koma berapa lompatan atau berapa langkah sampai berhenti di belakang angka yang paling depan. Nah, langkah ke depan itu berapa? Itu menunjukkan pangkat dari 10. Dan A-nya adalah bilangan baru setelah kita letakkan koma di belakang angka terdepan. Baik, sekarang untuk tipe bentuk baku yang kedua adalah bentuk baku untuk bilangan yang dalam tanda kutip bilangan kecil, yaitu bilangan yang nilainya di antara 0 dan 1. Perhatikan, misal dipunyai bilangan X yang mana X bernilai antara 0 dan 1, maka penulisan bentuk bakunya sebagai berikut. Nyatakan X sebagai A dikali 10 pangkat min N atau negatif N.
Untuk nilai A sama, yaitu antara 1 dan 10, sedangkan N-nya bilangan asli. Contoh yang pertama atau A, bilangan 0,0045. Untuk mengubah ke bentuk baku, caranya bilangan 0,0045 ini harus kita nyatakan sebagai A dikali 10 pangkat N, yang mana A-nya antara 1 dan 10. Dalam hal ini adalah harus menjadi 4,5. 4,5 berarti kita harus menjalankan koma mundur atau ke belakang 3 langkah. Jadi posisi koma harus di belakang angka pertama yang bukan 0. Posisinya koma, saya ulangi, posisinya koma harus di belakang angka pertama setelah angka 0 yang terakhir. Dalam hal ini adalah di belakang angka 4. Dia komanya harus melompat 3 lompatan. Nah, karena mundur 3 langkah, maka dikali 10 pangkat negatif 3. Negatif 3 ini dari perjalanan koma mundur 3 langkah. Contoh berikutnya 0,00000287. Bentuk bakunya menjadi 2,87 dikali 10 pangkat min 7. Koma harus kita geser di belakang angka pertama setelah 0, yaitu di belakang angka 2. Angka 2 ini adalah angka pertama setelah 0, di belakang angka 2. Dan untuk sampai di belakang angka 2, koma ini harus berjalan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 langkah mundur atau 7 langkah ke belakang. Maka dikali 10 pangkat negatif 7. Selalu berpangkat negatif 10-nya. Kenapa? Karena untuk bilangan-bilangan desimal yang nilainya antara 0 dan 1, agar mendapatkan nilai A antara 1 dan 10, komanya pasti harus berjalan mundur, sehingga pangkatnya akan selalu negatif. Satu lagi untuk C, 0,0000006258. Bentuk bakunya adalah 6,258 dikali 10 pangkat negatif 9. Berarti koma ini kita gerakkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ini 0 terakhir, 9 di belakang angka yang bukan 0 pertama, yaitu 6. Dan mundurnya tadi adalah 9 langkah mundur ke belakang. Karena mundur, maka pangkatnya negatif. Nah, ini 2 cara penulisan bentuk baku. Yang pertama untuk bilangan-bilangan yang nilainya lebih sama dengan 10, dinyatakan dalam bentuk baku sama dengan A kali 10 pangkat N. Dan yang kedua adalah bilangan-bilangan yang nilainya antara 0 dan 1, cara menyajikan bentuk bakunya dijadikan sebagai A dikali 10 pangkat min N. Kita lanjutkan. Sekarang operasi aljabar bilangan bentuk baku. Kita mulai dari operasi penjumlahan dan pengurangan. Agar operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk baku bisa dioperasikan sehingga hasilnya juga bentuk baku, maka bagian bilangan berpangkatnya harus sama. Artinya 10 pangkat N-nya nilainya harus sama. Selanjutnya digunakan sifat distributif untuk menyelesaikannya. Secara umum dapat diilustrasikan sebagai berikut. A dikali 10 pangkat N ditambah B dikali 10 pangkat N. Ingat sifat distributif. Ketika ada penjumlahan 2 suku yang punya faktor yang sama, dalam hal ini suku pertama dan suku kedua punya faktor yang sama, yaitu 10 pangkat N.
Maka ketika difaktorkan 10 pangkat N, faktor yang sama ditulis di luar kurung. Kemudian untuk A dan B sebagai faktor-faktor yang bukan sekutu ditulis di dalam kurung. Karena di sini penjumlahan, maka dalam kurung operasinya juga penjumlahan. Untuk pengurangan ya tinggal mengganti yang di dalam kurung, kita ganti dengan pengurangan. Nah, konsep berpikirnya sama, yaitu menggunakan pemfaktoran dengan sifat distributif. Untuk pengurangan dipersyaratkan bahwa yang dikurangi nilainya lebih daripada yang mengurangi. Jadi supaya kita bisa melakukan pemfaktoran distributif seperti ini, 10 pangkat N-nya harus sama. Artinya nilai N dari dua bilangan bentuk baku yang dijumlahkan atau dikurangkan itu N-nya harus sama. Lebih jelasnya perhatikan contoh berikut. A. 5,95 dikali 10 pangkat 5 ditambah 7,17 dikali 10 pangkat 5. Jelas ini adalah merupakan penjumlahan dua bentuk baku yang sejenis, yaitu karena memiliki faktor 10 pangkat 5. Kedua-duanya punya faktor 10 pangkat N yang sama, yaitu 10 pangkat 5. Maka 10 pangkat 5 ini sebagai faktor yang sama kita tulis di luar kurung. Sedangkan 5,95 dan 7,17 kita jumlahkan di dalam kurung. Tanda plus ini mengambil tanda operasi penjumlahan di sini. Kemudian yang di dalam kurung diselesaikan sama dengan 13,12 dikali 10 pangkat 5. Perhatikan bentuk penulisannya. 13,12 dikali 10 pangkat 5 ini sudah merupakan bentuk baku atau belum? Gimana? Sudah atau belum? Melihatnya di sini, bentuk baku harus A dikali 10 pangkat N, yang mana A-nya bernilai antara 1 dan 10. Lihat A-nya berapa ini? 13,12. Berarti dia lebih dari 10. Nah, sekalipun ini identik dengan bentuk baku, tapi sebenarnya ini bukan bentuk baku. Maka ini belum sederhana. Kalau yang dikehendaki hasilnya harus bentuk baku, kita harus menggeser koma ini satu langkah ke depan agar dia berada di belakang angka terdepan, yaitu di belakang angka 1. Dan karena koma ini harus melangkah 1 ke depan, maka harus dikalikan 10 pangkat 1. 10 pangkat 1 dikali 10 pangkat 5. Ingat, 10 pangkat 1 dikali 10 pangkat 5. Konsepnya adalah perkalian bilangan berpangkat dengan basis sama, pangkatnya dijumlahkan. Maka pangkatnya bertambah 1 menjadi 10 pangkat 6. Nah, ini baru bentuk baku. Gitu ya? Paham? Oke. B. 245 ditambah 2,13 dikali 10 pangkat 3. Nah, ini contoh B ini suku yang pertama bukan bentuk baku. Suku yang kedua bentuk baku dengan pengali 10 pangkat 3. Supaya bisa dijumlahkan, maka 2,45 ini harus kita nyatakan sebagai suatu bilangan yang dikalikan 10 pangkat 3. 10 pangkat N-nya harus sama. Nah, untuk mendapatkan bilangan ini dikali 10 pangkat 3, berarti kamu bayangkan koma di paling belakang, yaitu di belakang 5, bergerak 3 langkah ke depan. Start, kita hitung 1, 2, 3. Berarti komanya harus di depan angka 2. Dan karena di depan angka 2 tidak ada angka yang lain, maka harus diberi 0. Sehingga menjadi 0,245 dikali 10 pangkat 3. Kemudian ditambah suku yang kedua, yaitu 2,13 dikali 10 pangkat 3. Loh Pak, 0,245 kali 10 pangkat 3 itu kan bukan bentuk baku. Memang bukan bentuk baku. Tetapi karena kita ingin mendapatkan faktor 10 pangkat 3 yang sama dari kedua suku, maka
kita harus meletakkan koma di depan 2. Yang penting yang selain 10 pangkat 3 itu nanti kita jumlahkan dalam kurung. Kalau andaikan hasilnya sudah baku, ya syukur. Kalau belum baku, dibakukan seperti contoh A. Baik, 10 pangkat 3 sebagai faktor sekutu kita keluarkan di luar kurung. Yang di dalam kurung 0,45 ditambah 2,13. Hasilnya adalah 2,275 dikali 10 pangkat 3. Lihat di sini 2,275 sebagai A. A syaratnya nilainya harus di antara 1 dan 10. 2,275 sudah memenuhi syarat bernilai antara 1 dan 10. Berarti ini sudah bentuk baku, ya. Sudah bentuk baku, tidak perlu membakukan lagi. Ya, memang ada soal-soal yang ketika kita kerjakan sudah menghasilkan bentuk baku, ada kalanya hasilnya belum bentuk baku sehingga harus membakukan sebagai langkah lanjutannya. Contoh berikutnya untuk yang pengurangan. Nah, di sini 4,95 dikali 10 pangkat 7 dikurangi 7,62 dikali 10 pangkat 6. Nah, di sini 10 pangkat n-nya belum sama, harus disamakan. Nah, untuk menyamakan bisa mengikuti salah satu. Bisa mengikuti 10 pangkat 7, berarti yang belakang ini kita rubah menjadi 10 pangkat 7 dari 10 pangkat 6. Konsekuensinya harus memindah koma ini bergerak maju ke depan satu langkah agar pangkatnya bertambah 1. Tapi bisa juga yang 10 pangkat 6 ini sebagai patokan atau sebagai rujukan, sedangkan 10 pangkat 7 ini yang menyesuaikan jadi 10 pangkat 6. Supaya menjadi 10 pangkat 6, pangkatnya berkurang 1, koma ini harus mundur satu langkah di belakang 9. Nah, kita boleh pilih salah satu alternatif. Saya akan menggunakan patokan yang 10 pangkat 7 diam, yang 10 pangkat 6 jadikan 10 pangkat 7, maka agar mendapatkan tambahan pangkat 1, komanya harus maju ke depan satu langkah di depan angka 7. Nah, seperti ini. Dikurangi 0,762 kali 10 pangkat 7. Sekarang 10 pangkat n-nya sudah sama. Kita faktorkan dengan sifat distributif. 10 pangkat 7 di luar kurung, yang desimalnya di dalam kurung kita operasikan dengan operasi pengurangan. Karena di sini pengurangan. Hasilnya adalah 4,188 kalikan dengan faktor 10 pangkat 7. Sudah baku, berarti sudah selesai. Lanjut D. 5,48 dikali 10 pangkat 4 dikurangi 3128. Yang belakang bukan bentuk baku. Kita nyatakan penulisannya yang identik bentuk baku meski mungkin bukan bentuk baku. Karena di sini menghendaki 10 pangkat 4, sedangkan bilangan kita untuk koma di belakang 8, agar mendapatkan 10 pangkat 4 harus maju 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Posisi koma harus di depan angka 3 dan kita meminjam 0 untuk menutupnya. Nah, seperti ini. Kemudian kita faktorkan 10 pangkat 4-nya di luar. Kemudian mungkin ada yang bertanya, Pak, itu kok ada tambahan 02 di belakang 48? Menyesuaikan karena di sini bilangan yang lain yaitu temannya 0,3128 ini 4 digit di belakang koma, maka yang dikurangi juga kita buat 4 digit untuk memudahkan. Demikian juga ini tadi. Aslinya 4,95 menjadi 4,950 karena yang pengurangnya adalah 3 digit. Itu tujuannya untuk memberikan kemudahan. Maka nggak boleh kita membaca bilangan di belakang koma itu 4,95, 4,950. Tidak boleh membaca seperti itu. Di belakang koma tidak boleh dibaca puluhan, ratusan, ribuan. Dibaca angka-angkanya. 4,95, 0,762, 4,950.
Kalau ini dibaca 4,95, ini dibaca 4,950, ada kesan nilainya berbeda. Padahal ini sama. Itu ya. Jadi dipahami. Jadi dalam membaca bilangan pun kita harus benar, tidak asal membaca. Baik, kita hitung yang di dalam kurung, hasilnya adalah 3,1672. Dikali yang di luar kurung 10 pangkat 4, hasilnya sudah bentuk baku. Bagaimana untuk operasi penjumlahan pengurangan? Bisa dipahami ya. Intinya kita harus mendapatkan 10 pangkat n-nya sama, kalau belum sama kita samakan gitu. Baik, kita lanjutkan operasi berikutnya, yaitu operasi perkalian dan pembagian. Pada perkalian bilangan bentuk baku, bilangan berpangkat 10 pangkat n tidak dipersyaratkan nilai n-nya harus sama. Tidak ya. Secara umum dapat ditulis sebagai berikut. Nah, ini untuk perkalian, bilangan yang non pangkat dikalikan tersendiri, yang 10 pangkat dikalikan tersendiri. Di sini ditulis 10 pangkat m ditambah n, itu dari 10 pangkat m dikali 10 pangkat n. Aslinya begitu. Ingat, perkalian bilangan berpangkat dengan basis sama. Untuk pembagian, bilangan non pangkat dibagi tersendiri, bilangan pangkat juga dibagi sendiri. 10 pangkat m dibagi 10 pangkat n, maka pangkatnya dikurangi. Kita lihat soalnya. Yang pertama 3,5 dikali 10 pangkat 4 dikali 2,3 dikali 10 pangkat 6. Maka bilangan yang non pangkat yaitu 3,5 dengan 2,3 kita kalikan tersendiri, kemudian dikalikan bilangan berpangkatnya 10 pangkat 4 dikali 10 pangkat 6. Untuk mengalikan 3,5 dikali 2,3, kalian bisa menggunakan operasi susun perkalian. 35 dikali 23 tanpa menyertakan tanda koma ketika proses perkalian. Sebaiknya tidak menyertakan tanda koma biar tidak mengganggu, tidak merepotkan. Nanti hasilnya setelah ketemu sekian, lihat ini bilangan pertama ada 1 angka di belakang koma, bilangan kedua ada 1 angka, berarti semuanya ada 2 angka. Hasil akhirnya 2 angka di belakang koma. Jadi 35 dikali 23 itu hasilnya 805. Karena yang dikalikan total ada 2 angka di belakang koma, maka hasilnya juga harus ada 2 angka di belakang koma. Kita beri koma di antara 8 dan 0. Kemudian 10 pangkat 4 dikali 10 pangkat 6, pangkatnya dijumlahkan menjadi 10 pangkat 10. Hasilnya sudah bentuk baku. B, 7,5 dikali 10 pangkat 9 dibagi 2,5 dikali 10 pangkat 6. Nah, di sini kita lakukan operasi bagi untuk bilangan non pangkat tersendiri, bilangan berpangkat tersendiri. Antara pembagian bilangan non pangkat dengan pembagian bilangan berpangkat dipisahkan oleh tanda kali, ya, tetap kali pemisahnya. Oke, 7,5 dibagi 2,5, kamu bisa menggunakan pembagian porogapit. 75 dibagi 25 seperti itu. Karena apa? Karena kalau pembagian porogapit itu pihak pembaginya diupayakan tidak memuat koma, ya. Ini kita tulis dulu dalam bentuk seperti ini. Baginya kita ganti per, kemudian pembagian bilangan berpangkat basis sama, pangkatnya dikurangkan. 7,5 dibagi 2,5, kalau dalam pembagian porogapit ini penyebutnya, pembaginya 2,5, di belakang koma ada 1 angka, harus dikalikan 10 supaya komanya hilang. Yang atas menyesuaikan, juga dikalikan 10. Andaikan bagian yang dibagi setelah dikalikan masih ada koma, tidak masalah. Yang penting pembaginya, ya, ini bagian yang bawah, ini bagian yang bawah ini tanpa ada tanda koma. Maka kita tulis sini seperti ini. Ini tidak pakai porogapit bisa ya. 75 dibagi 25 itu 3. Maka hasilnya 3 kali 10 pangkat 3. Gitu. Oke, lanjut untuk contoh berikutnya. 5
3,5 dikali 10 pangkat 4 dikali 7,1 dikali 10 pangkat 6. Caranya sama seperti tadi, kalikan tanpa menggunakan koma, kemudian setelah ketemu hasilnya berikan 2 angka di belakang koma. Sama dengan 24,85, pangkatnya ditambahkan hasilnya menjadi dikali 10 pangkat 10. 24,85 nilai A ini tidak memenuhi syarat bentuk baku karena lebih dari 10. Maka koma harus kita ajukan ke depan 1 langkah, menyebabkan pangkat dari 10 bertambah 1 karena komanya maju 1 langkah ke depan. Nah, seperti ini. Lagi, terakhir. 1,5 dikali 10 pangkat 6 dibagi 7,5 dikali 10 pangkat 6. Sama seperti tadi, kita bagi tersendiri bilangan non pangkatnya, dan bilangan berpangkatnya juga kita bagi tersendiri, antar kelompok dipisahkan tanda kali. 1,5 dibagi 7,5, kita tulis tanda baginya dengan tanda per. Pembagian bilangan berpangkatnya, basis sama pangkatnya dikurangi. Koma bagian penyebut kita hilangkan dengan kita kalikan 10, maka pembilangnya menyesuaikan dikalikan 10. 15/75 dikali 10 pangkat 0. 15/75 bisa kalian bagi langsung dengan pembagian porogapit. Tentu nanti karena yang dibagi ini lebih kecil dari pembagi, nanti akan ada 0, 10 pangkat 0 adalah 1. Saya akan menyederhanakan 15/75 ini, masing-masing kita bagi 15. 1/5 dikali 1. 1 adalah 10 pangkat 0. 1/5 kita bagi dengan porogapit, 1 dibagi 5, itu hasilnya adalah 0,2. 0,2 ini bukan bentuk baku, kita bakukan dengan cara menggeser koma di belakang angka 2. Sehingga menghasilkan 2 kali 10 pangkat negatif 1. 10 pangkat negatif 1 ini dari perjalanan koma yang harus mundur 1 langkah untuk mendapatkan bilangan A yang nilainya antara 1 dan 10, yaitu 2. Gimana? Bisa dipahami? Asik ya? Iya, asik, memang asik. Belajar matematika memang asik. Apalagi kalau dilandasi oleh rasa butuh, rasa senang, hati yang ikhlas. Insya Allah belajar akan mengasihkan, dan belajar kita akan bermakna. Belajar kita akan memberikan manfaat bagi masa depan kita. Ingat, masa depan kalian adalah menjadi milik kalian dan tanggung jawab kalian untuk mewujudkannya. Maka jadikanlah belajar sebagai kebutuhan agar tidak menjadi beban. Jangan dipandang belajar sebagai kewajiban yang membebani hidup Anda. Sukses untuk kalian. Sampai berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.